Apa? Tunggu sebentar, kita lihat ini coba. Oke. Ininya juga ya, ada yang garisnya lebih rapat lagi. Pernah lihat nggak? Pernah. Garisnya putus-putus. Iya, garis putus-putusnya lebih rapat lagi. Mm-mm. Modelnya ada yang seperti itu. Bikin gampang banget. Pak, kalau udah ditumpulin kayak gitu tapi masih gampang letek, berarti tapping aja yang jelek ya? Oh. Betul sekali. Ya tadi saya bilang kualitas tidak, harga tidak bisa dibohong. Sambil keringetan juga boleh. Oke, ini. Nah lihat, andaikan kalian mau pasang di wrist, oke, kalian lihat dulu sendi wristnya. Nah, fleksinya itu di area mana? Umpama sini, ya. Sisaan sininya berapa panjang? Oke, kira-kira memasangnya itu, anggaplah saya balik ini dulu. Nih, andaikan jangan kalian pasang di tengahnya, karena ini terlalu melewati. Andaikan kalian mau pasangnya cukup di sini, nah berarti nanti yang jadi patokannya dia bukan di tengahnya, tapi di sini, sesuai dengan lekuk ini, lekuk ini, ya. Tuh, kalau kalian patokannya di garis tengah, karena gini. Jadi cara teknik masang tapping itu jangan dari ujung ke sini, teman-teman. Kalian kelet nih, ya. Seret sampai ujung, jangan. Oh, bukan dari Kalian ngambilnya dari tengah. Gitu. Jadi cara masang tapping yang benar, kalian ngambilnya area yang sininya dulu. Makanya saya bilang ukur area sininya. Takutnya nanti nggak pas. Kalian ngambilnya garis tengah, ya. Begitu di sini, lah ini kelebihan di sini, nempelnya, ya. Atau kalian nempel ini langsung dari sini ke sana, shot gitu kan, tarik ke sana, tuh. Nah ini juga, kalau kalian nempelinnya begini, cenderung kondisinya kalau si tappingnya kurang bagus, ini nanti banyak nih lepas. banyak udara. Iya. Makanya teknik masang tapping tuh lihat tadi saya bilang, oke, kita biar nggak terganggu si wristnya, sekian panjangnya kita perkirakan sekian. Oke, ini saya ngambilnya di sini aja deh. Saya lebih banyak ke sana. Jadi saya ngambil satu garis ini. Oke, ini kan satu garis pertama, kedua, ketiga. Saya ngambilnya di sini. Oke. Jadi saya kira-kira ini ujung nanti, nggak sampai jari. Oke. Ini. Oke. Tuh. Nah, ini kalian robek. Lihat. Tuh, jadi masangnya nggak dari ujung sana tadi. Jadi masangnya dipaskan di sendinya dulu. Tapi orang beda-beda sih ya, tergantung kebiasaannya. Oke, ya, tergantung kebiasaannya. Nih, oke, good. Nah, oke, nah baru kalian ambil di sini. Tuh. Nah, baru lihat nih tarikannya seberapa tuh. Oke. Itu belum dis
stretch kan Pak? Berapa? Belum di stretch. Belum. Dia baru dapat sedikit straightannya. Nanti kita nariknya ke sana. Oke. Nah, baru yang ini kalian ambil. Up. Ini straightannya dari sini ya. Dari tekukan ini. Ini udah straight. Makanya diambil posisinya difleksikan. Oh alah. Paham ya? Paham. Paham ya? Karena kalau Paham, begini kan paham. pasti ngerut. Iya. Enggak. Jadi ini saya sengaja udah saya straight tapi dalam posisi dia fleksi. Nah, nanti tarikan ke sananya kita tambah. Nih, straightan pada tappingnya ketika ke sana kita tambah. Jadi ini menghindari jangan sampai ada kerutan. Taruh di sini. Sorry. Oke. Nah, gini. Nah, ini udah mulai ke straight nih. Nih, saya mulai straight. Sambil diperhatikan jangan ada rongga. Terus oke. Tarik. Andaikan ini drop hand, oke, drop hand. Targetnya yang mau bisa dibuat jangan sampai makin drop, tapi justru nih tadi tuh, ini yang lo maksudkan, ini yang kamu maksudkan tuh. Jadi dia sekaligus menstimulasi kerja ototnya, gitu ya, kerja ototnya. Nah, untuk bisa ada tarikan yang lebih, makanya di sini baiknya dipasang jangkar. Itu. Jadi pasang jangkar itu gak cuma buat nguatin, tapi paling tidak dia buat mempertahankan stimulasinya. Gitu. Jadi kita buat umpama dia tadi posisinya jatuh begini tadi. Oke. Nah, ini kita buat begini. Set. Nah, kan naik tuh. Ya kan? Ini kita dorong ke sana aja tuh. Naik dia. Tuh, naik dia. Jadi dipasang jangkarnya ketika dia posisinya gini. Jangan masih begini udah dipasang jangkar, kekunci dia. Kan niat kita supaya dia tidak drop hand. Gitu. Jadi dibuat seperti ini baru kunci. Ya, artinya ditahan supaya dia posisinya lebih terstimulus, tarikan ke atas, dorsifleksi pada wrist. Gitu. Jadi ke sana. Kalau mau dibuat jangkar juga nggak usah berlebihan. Kalau sifatnya cuma hanya di tangan, dia nggak usah sampai dililit. Ya cukup. Nih umpama mau nih cukup segini, tidak apa-apa, nggak harus sampai nyambung. Ya nggak harus sampai nyambung. Andaikan pun mau dibuat segini nggak apa-apa. Nih biar nggak boros ya. Saya cukup 2 aja ya. Nih saya buat 2 ini. Jadi sebenarnya garis-garis pada tapping itu membantu kita mengira-ngira ukurannya yang mau digunting yang mana. Jadi biar kita nggak ngasal main guntang-gunting aja tanpa tahu panjangnya seberapa. Gitu. Ini tujuannya memang buat apa? Membantu supaya panjang yang diinginkan sesuai. Tuh. Dulu saya ikut MLDV sampai apa elastik bendek pasien dibikin mumi. Jadi masang elastik bendek kan sebenarnya sama teorinya. Kan dia harus tahu juga tekanannya, nggak main asal lilat aja. Ya, masang elastik bendek apalagi buat pasien-pasien yang udem, ya fraktur. Nah, itu hati-hati. Apalagi kalau MLDV banyak kasusnya apa? Kaki gajah. Iya. Ya kan? Banyak kasusnya kaki gajah. Jadi bener-bener udem tuh. Kan fungsi dari elastik bendek itu untuk apa? Kompres. Jadi kalau rise, rest, ice, kompres, elevasi. Nah, kompres itulah pakai elastik bendek. Gitu. Paham ya? Nah, ini nanti sama nih.
dipasangnya yang jadi masang ini jangan ngasal ya, harus berestetika juga. Jangan wah yang penting sama aja manfaatnya, nggak begitu juga teman-teman. Yang penting ada estetikanya juga, jangan sampai berantakan bahasanya gitu. Jadi lihat garis tengahnya ya, membagi sama panjang antara ke kiri dan ke kanan, makanya dia ambil ya. Boleh di sini, boleh di sini, tapi baiknya di sini supaya mencegah ini jangan sampai ngelet tuh ya, si jangkarnya ya. Posisikan dia, nah gitu, posisikan dia ke nih. Kalau saya pasang begini gimana ya masangnya, enaknya sih dua-duanya. Pasti kamu bisa membedakan antara yang dipasang dalam posisi ngeplek begini sama yang sudah saya begini. Kan nanti setelah saya pasang jangkar rasanya berbeda. Iya ya, beda ya. Nah gitu ya. Dua-duanya Pak. Tak dulu. Ya, pasti beda karena posisi seperti ini dia belum naik ototnya. Dia belum naik ototnya. Jadi tarikan rasanya berbeda. Ya, tarikan rasanya berbeda. Oke. Tuh. Oke. Tapi biasanya kalau kondisi muskuloskeletal paling banyak pakai tapping kalau lagi kenapa Pak? Maksudnya kalau lagi kenapa? Kayak lagi buat apa gitu, buat stabilisasi. Oh iya, rata-rata gini. Rata-rata justru dipakainya ketika sedang event, sedang aktivitas. Dia lagi turnamen, sakit, sementara dia masih tetap mau main. Nah itu masalahnya. Jadi dia nggak bisa diistirahatkan, dia tetap harus main. Makanya dibuat dia stabilisasi tanpa mengganggu proses gerakannya. Jangan gara-gara pemain bulu tangkis shouldernya sakit nih, dipasang tapping, nyemesnya jadi nggak bisa digerakin nih, jadi nggak enak, ya kan, nggak leluasa. Nah itu salah berarti masangnya, gitu. Jadi dia tadi saya bilang dia harus bisa dijadikan stabilisator tanpa mengganggu proses penggerak ototnya. Kan kalau di kita setiap bidang gerak, ya kan, ada penggerak, ada pengungkit. Kalau fisika kan gitu ya. Nah gitu. Jadi ada penggerak, ada pengungkit. Nah ini anggap yang sebagai pengungkit, ini penggeraknya nanti si wristnya, gitu. Jadi ini jangan sampai gara-gara ini dipasang, ini nggak bisa gerak nih si wristnya, gitu ya. Oke, bisa minta tolong tangan kamu. Nih, ini kan dia gini. Oke, kamu cukup. Nih, cukup. Oke, begini. Nah, cukup tahan segitu. Jangan ditekan. Si kulit si heranya jangan ditekan. Begini. Lihat. Oke, kita ulang. Ulang. Drop, drop, drop. Kita ulang. Bentar. Oke, tahan segini. Mana tangan kamu? Tahan segini. Sebelah sini dikit. Kamunya sebelah sini dikit. Oke, ini kalau saya lepas, bom. Angkat, bom. Angkat, bom. Nih ya. Angkat, saya lepas, jatuh. Angkat, jatuh. Angkat, tahan segitu. Oke. Nah, nih, hop, ambilnya dari sini. Good. Nah, lihat nih, di sini udah ada tarikan nih. Sorry. Nah, udah ada tarikan ke sana.
Ini juga up. Oke. Oke, lepas. Nah, dia nggak terlalu drop. Nih lihat nih. Dia nggak ngerut. Ini tandanya dia menarik. Nih. Tuh. Oke. Dia nggak ngerut. Tandanya dia terstraight dengan posisi seperti ini. Dan dia nggak keganggu. Tuh. Balik lagi. Dia nggak ngerut. Nggak jadi udara. Hop. Memang begini. Tapi begitu dia turun, rapih lagi. Ya, jangan sampai kalian bikin begitu digerakin, hop, begitu turun, udara banyak, nggak balik, ininya rusak jadinya nih. Nah itu makanya dia presannya juga harus bagus. Tuh, jadi ketika buat gerak nggak apa-apa terlipat, tapi ketika balik dia posisinya kembali rapih lagi. Makanya cara teknik masangnya harus pas. Gitu ya. Yang disuruh mah kalau shoulder, lutut, yang luas-luas variasinya. Ntar besok kita terusin boleh. Ya, ntar kita bikin yang versi kipas ya. Gitu. Kipas. Iya, maksudnya Iya. gurita tadi. Iya. Oh. Buat yang sirkulasi. Buat yang sirkulasi. Kalau ini kan lebih untuk fiksasi, stimulasi, gerakan. Ya, supaya dia nggak makin drop hand. Gitu. Jadi kita lihat fungsi pemasangan tappingnya buat apa. Nggak cukup dipasang. Jangan diasumsikan tapping itu buat ngurangi nyeri ya. Gitu. Jangan pakai tapping buat ngurangi nyeri, bukan. Gitu. Jadi tapping itu tadi fungsinya buat stabilisator maupun sebagai pembantu menggerak ya, supaya si pasien si atlet tersebut umpama tetap bisa beraktivitas tanpa nyeri yang berlebihan. Dengan kita menstabilisasikan si sendinya, ototnya, ya, ligamennya, dia bergerak, tetap bergerak, tapi nyerinya kita redam dibandingkan kalau nggak dipakai tapping. Kalau dia nggak dipakai tapping dia terlalu loss gerakannya, akhirnya nyerinya makin kuat gitu ya. Tapi kalau dipakai tapping dia kayak ada pembatas. Kan kita beda ya, pakai tempel koyo apa nggak pakai tempel koyo, ya kan? Kayak ada sesuatu yang Ada bikin kita, profilnya. kok agak beda ya, yang merekat di tubuh saya. Jadi saya seperti mengharuskan gerakan saya harus dibatasi, tidak berlebihan gitu. Jadi ada warningnya, peringatan ketika sudah dipasang tapping. Meskipun sebenarnya kalau mau digerakkan ya nggak apa-apa, orang itu nggak mengganggu. Kan memang tadi dibuatnya nggak boleh membatasi gerakan, gitu ya. Tuh. Paham? Paham Pak. Berarti dipakai waktu pas dia fleksi supaya kalau di ekstensi nggak ngeberatin si ekstensi. Iya. Kalau di daerah apa tuh namanya, sendi, ya, di daerah sendi. Jadi dibuatnya jangan dibuat lurus. Kalau kamu masangnya begini, begitu dia fleksi, tarikannya berlebihan, yang ada ininya copot, leng. Karena dia harus dipasangnya di tarikan maksimal. Kan kalau begini belum ada tarikan. Tapi ketika fleksi dia udah ada tarikan. Andaikan berbalik, ngerut nggak apa-apa, tapi begitu dibalikan dia normal lagi. Kan ini rapih tuh, meskipun dia luruskan dia nggak ngerut. Kan gitu. Ya, tapi kalau andaikan tadi saya masangnya begini, tadi begitu di truk, wah ketariknya hebat banget. Malah jadi susah buat bergerak begini. Karena dia udah ketarik dari awal. Paham ya? Paham Pak. Oke, good. Nanti kita lanjut di pertemuan Ini dengan dia keterbatasan untuk ekstensi, berarti kan kita bisa masang si tapping ini untuk ngebantu dia ekstensi dengan kita bikin anchor-nya di sini terus Iya. kita stretch ke atas. Nah, tapi kalau misalnya prinsipnya kayak gini, itu kan dia jadi ngerasanya beda gitu karena dia udah ke stretch di bawahnya, Pak. Terus itu gimana? Oh enggak, jadi tetap meskipun origo insertio, ya, Iya.
meskipun origo insertio, makanya gini. Jadi enggak semua, memang pada prinsipnya yang menjadi jangkar itu rata-rata area proksimal yang menjadi jangkar, ya, area proksimal. Nanti yang distal adalah area penggerak, gitu ya, area penggerak. Jadi tadi saya bilang kalau sifatnya jangkar itu stabil, sifat jangkar itu stabil. Jadi kalau memang fungsinya dia mau mengangkat, menstimulasi gerakan dorsifleksi, ya, dia harus dilakukannya, jangkarnya harus posisinya di atas, gitu, di atas nih, jangan di sini. Kalau jangkarnya di bawah, berarti tarikannya justru terbalik, tarikannya dari sini dibawa ke sana, gitu, dibawa ke jangkar. Kan harusnya jangkar itu yang menarik, sama kayak teori jangkar kapal. Kalau jangkar kapal diturunkan, kan bukan kapalnya yang bergerak, tapi yang turun ke bawah itu yang kita ketarik ke kapal, gitu ya. Jadi jangkarnya itu tetap ngikat kapal, gitu ya. Jangkarnya tetap ngikat kapal. Kecuali ada sesuatu yang dijatuhkan, plung, blur gitu kan. Jangkarnya di bawah sono gitu kan. Jangkarnya di bawah. Nah, kapalnya biar dia tertahan nih. Posisinya seperti itu. Makanya jangkar itu intinya sebagai penahan. Jangan sampai gerakan jangan sampai gerakan yang mau dituju jadi salah. Jadi kalau jangkarnya sudah dipasang di atas, berarti concern kita adalah gerakan dari wristnya. Karena wrist itu gerakannya fleksi ekstensi seperti ini. Plantar dorsifleksi gitu kan. Ini plantar fleksi, dorsifleksi, plantar fleksi, dorsifleksi. Tuh. Jadi kalau nanti posisinya seperti ini, nih, terus kamu angkat ke atas, dia nggak boleh ada batasan dalam gerakan dorsifleksinya, karena yang mau kita tingkatkan adalah gerakan dorsifleksinya. Justru diharapkan jangan sampai dia makin drop. Kalau dia dipasangnya dalam posisi lurus begini, ya enggak, dipasangnya dalam posisi lurus, tadi saya bilang dia akan kesulitan dalam melakukan gerakan ke atas karena dia udah terkunci. Apalagi ketika dia terjatuh seperti ini ya, kan memang dia nggak boleh terjadi drop kan, nggak boleh terjadi drop, jadi dipasangnya segini dari awal nih. Nah, padahal fungsi dari wrist adalah bisa melakukan gerakan plantar and dorsifleksi. Jadi meskipun dia distimulasinya ke atas, bukan berarti dia dibatasi gerakan plantar fleksinya. Ngerti nggak? Ngerti. Tapi saya ngerasanya malah terbatas dia Terbatas ke plantar fleksinya. Iya, karena tadi saya karena bilang fokusnya ke sana. Jadi fokusnya tetap ke atasnya. Jangan sampai dia makin turun, makin drop. Gitu. Jadi dia boleh ada gerakan, tapi bukan berarti dia harus begini doang. Dia tetap ada, tapi dia dibatasi gerakannya karena pasti kekunci di sini. Tapi yang paling nanti kita stimulasi adalah gerakan dorsifleksi dari wristnya. Itu makanya ini tetap bisa dilakukan, tadi dilakukan seperti ini, terus kita buat seperti ini, dia tetap bisa terjadi. Tuh, dia tetap bisa terjadi. Tuh. Jadi ini boleh dipasang asalkan dia tidak makin ngedrop ke bawah. Makanya tadi kita atasi dengan pemasangannya, dia ditarik seperti ini. Kalau dia dari awal seperti ini, dia kekunci, betul-betul nggak bisa ke bawah. Jadi fleksibilitasnya betul-betul tidak ada. Dia hanya konsentrasi buat kesana aja. Karena begini kan? Iya. Dipasang nih, berarti kan dia udah ketarik nih. Betul nggak? Berarti ketika dia mau turun, nggak bisa dong. Iya. Karena udah ketarik.
Iya. gitu. Jadi fleksibilitas apa nih, tappingnya kurang. Dia hanya terkonsentrasi buat ngangkat gitu. Sebenarnya teori tapping tadi saya bilang dia dibatasi tapi tidak boleh rigid gitu. Dia dibatasi asalkan tidak ngedrop sekali, dia tetap bisa bergerak seperti ini. Tapi ininya tidak boleh full gitu, yang bikin dia makin ngedrop. Karena kalau jujur ya, kalau saya pasangnya begitu, kamu nggak akan nyaman. Kamu akan begini terus, dan nggak akan nyaman. Dan justru pasien ketika dia tidak bisa melakukan gerakan yang memang seharusnya terjadi secara alamiah, dia posisinya nggak akan nyaman dan nggak betah jadinya pakai tapping. Gitu. Sama tadi saya bilang kayak pasien atlet bulu tangkis, ya kan? Kan bukan berarti kalau dia subluksasi kita tahan supaya nggak makin subluk, ya kan? Supaya nggak makin turun. Tapi dia jadi nggak bisa ngangkat tangannya, gitu kan? Karena ini kita tarik ke atas semuanya nih, ya kan? Begitu kita mau ngangkat jadi nggak bisa nyemes, gitu kan? Nah itu, dia tetap harus bisa bergerak, baik itu ke atas maupun ke bawah. Tapi ketika dia gerak ke bawah, paling tidak dengan berat lengannya, kira-kira kalau lengan saya lah ya, ini dari sini sampai bawah dengan tangan saya sebesar ini, ada ya, mungkin 2-3 kilo ya, gitu. Artinya dengan dia dipasang tapping, beban lengan saya dari ujung shoulder sampai jari, dia tidak terlalu drop ketika melawan gravitasi, dia tetap ada penahan. Tapi bukan berarti ini ditarik jadi begini terus jadi. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti ya? Kan kita menyelamatkan supaya nggak jatuh. subluksasi Pak, supaya nggak jatuh. Terus kita tarik berarti, iya, berarti dia begini terus. Ya jangan. Orang hidupnya juga nyamannya seperti ini, yang penting dia tidak makin drop. Sama tangan juga demikian. Jadi kalau dibikin rigid malah salah teman-teman. Rigid full ya, jadi dia nggak bisa. Gara-gara di subluksasi, dipasang tapping, berarti kan tarikannya ke atas dong. Jangan sampai ke bawah kan? Kalau ke bawah ya makin copot, akhirnya dislokasi. Berarti kan jangkarnya ada di atas. Betul nggak? Betul. Supaya dia tarikannya ke sana. Tapi tadi beban tarikannya tidak boleh mempengaruhi gerakan dia. Dia harus tetap bisa gerakan fleksi shoulder maupun ke belakang, turun lagi, angkat, turun lagi. Dan posisi dia usahakan tetap simetris. Jangan gara-gara dipasang tapping jadi naik sebelah nih, karena ngerasa ketarik. Ya kan? Lah, ini terselamatkan ototnya. Apa? Apa namanya? Keimbang pembebanan. Apa kalau nggak imbang namanya? Imbalance. Iya, muscle imbalance. Karena ini kontraksi terus, ya kan? Ini loss. Lemah. Nah, jadi pengaruh kemana-mana. Jadi gitu, kalau pasang tapping itu jangan sampai memprovokasi dia makin nggak bisa gerak, rigid, akhirnya memprovokasi otot yang lain. Kecuali pasien CP. Mungkin konteksnya kalau dia bukan atlet, yang notabene kita nyelamatin jangan sampai makin faktur. Kalau pasien CP kan benar-benar rigid kan dianya, memang dia bukan buat aktivitas kan, karena kita menjaga jangan sampai dia kontraksi berlebihan akhirnya mengalami robekan pada otot, ligamen ataupun fraktur gitu, karena berlebihan tadi. Tapi kalau manusia normal, apalagi dia atlet yang tetap harus bergerak, jangan sampai dipasang tapping malah jadi susah bergerak gitu maksud saya. Paham ya? Paham ya? Nah, kuncinya itu. Makanya kalau saya bilang kalau asal pasang bahaya kalau dia buat atlet. Saya pernah tuh ngeliat ada apa ya? Sampai dicopot, tapi sakit, ya kan? Istirahat dipasang. Begitu main, nyemes, dia ngerasa nggak enak, kesel dia, buka baju, copot. Karena apa saya bilang nggak pas masang.
gitu. Hati-hati, jadi jangan sampai gerakan dia, apalagi kan dia harus main lagi. Gara-gara main lagi kok jadi terhambat saya nih gerakannya. Nah itu ya, kecuali kalau nanti sifatnya sebenarnya konteksnya gini, dia konteksnya harus action lagi atau recovery. Kita juga bisa membuat kondisinya seperti itu. Kalau dia memang konteksnya buat recovery, terus menjaga supaya jangan makin subluxasi, boleh, yang penting dia rest, gitu ya. Nah itu boleh kita buat tarikan yang maksimal. Tapi kalau dia mau buat aktivitas kembali, buat return to sport lagi, ya jangan sampai dibatasi gerakannya. Paling tidak kita menjaga jangan sampai makin subluxasi, itu aja kuncinya. Makanya kita bermainnya di gravitasi. Kita harus bisa ngira-ngira loh. Oh, nih badannya kurus, badannya sedang, badannya gemuk, berarti tarikan gravitasi ke bawah satu lengan saya ini kira-kira berapa persen? Tarikannya mampu dengan tapping setipis itu, kira-kira, makanya akhirnya kan, oh berarti saya nggak bisa kalau cuma satu garis tapping. Saya mungkin bisa butuhnya 1, 2, 3 karena biar tarikannya berbarengan. Kalau cuma satu tetap nggak kuat, orang lengannya berat. Nah jadi perhitungannya sampai ke sana, analisanya gitu. Oke? Oke, Pak. Good. Terima